Pak Robert, dengan progres, bagaimana kemudian ketika Pak Gufron balik menuding Ombudsman lah yang melakukan maladministrasi dalam proses kemarin? Apakah memang Anda menilai KPK punya hak untuk menilai soal-soal seperti ini, maladministrasi yang dilakukan? Dengan ini terlapor menyatakan keberatan untuk menindaklanjuti tindakan korektif yang disarankan oleh Ombudsman Republik Indonesia kepada KPK. Tidak ada double anggaran, kalau kemudian KPK datang memenuhi undangan, dibiayai KPK juga dibiayai oleh pengundang. Tidak. Kalau kemudian salah satunya bisa, apakah KPK atau pihak lain. Polemik tes wawasan kebangsaan di KPK masih terus berlanjut. Yang terbaru, KPK menolak rekomendasi Ombudsman atas temuan maladministrasi pada TWK pegawai KPK. Surat keberatan pun telah dilayangkan ke Ombudsman. Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan anggota Ombudsman RI, Robert Niendi Jaweng, dan saya juga terhubung dengan Komisioner KPK, Nurul Gufron. Selamat malam, Pak Robert. Selamat malam, Pak Gufron. Malam, Mbak Nana. Selamat malam, Mbak Nana. Salam sehat. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat. Saya ke Pak Robert dulu. Pak Robert, Ombudsman dianggap tidak berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan TWK. Apa tanggapan Anda? Ya, Mbak Nana, saya disclaimer dulu ini bahwa saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan informasi saja. Ya, tidak tepat bagi Ombudsman untuk berbalas pantun dengan KPK di ruang publik. Paling tidak karena memang kami sebagai pemeriksa, Ombudsman yang melakukan pemeriksaan itu tidak tepat untuk berpolemik terlalu jauh terkait substansi laporan TWK itu dengan Mas Gufron ya dari KPK. Terserah nanti Mas Gufron akan menanggapi seperti apa ya. Ada dua hal saja yang ingin saya sampaikan, termasuk tadi pertanyaan Mbak Nana ya. Pertama, memang kami melihat pemahaman dari KPK terkait institusi Ombudsman maupun cara kami bekerja itu memang belum sepenuhnya tepat ya, termasuk misalnya pada saat pernyataan media itu disampaikan bahwa pimpinan Ombudsman melakukan maladministrasi karena hadir dalam pemeriksaan. Ini sesuatu yang justru sangat tidak sesuai dengan apa yang terjadi yang ada di Ombudsman ya, karena tugas, fungsi dan kewenangan yang ada itulah tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman. Ombudsman itu ya kami pimpinan yang berwenang untuk melakukan klarifikasi, yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan itu adalah para pimpinan. Tetapi tentu secara teknis kami tidak mungkin menjalankan sendiri. Kami dibantu oleh para asisten. Karena itu kemudian dalam peraturan Ombudsman itu ditetapkan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh keasistenan. Dan keasistenan itu bukan keasistenan 4 ya Pak Gufron ya, keasistenan 6 yang saya pimpin. Dan istilah keasistenan atau nomenklatur keasistenan itu tidak merujuk pada jabatan atau pejabat. Keasistenan itu adalah suatu unit kerja yang unsur di dalamnya itu ada dua. Satu, saya sebagai pimpinan, saya itu pemimpin di keasistenan 6, saya adalah pemangku. Kemudian kedua adalah para asisten. Ini hal yang penting karena waktu itu memang nama saya disebut ini sama Pak Gufron, terima kasih sudah disebutkan, tapi tepatnya memang yang dipersoalkan itu mestinya merujuk pada apa yang menjadi aturan. Mungkin di KPK penyelidik dan penyidik itu memang independen, objektif, itu soal yang lain, itu di KPK, di Ombudsman lain. Oke, kemudian kedua Mbak Nana, Pak Robert, bagaimana kemudian ketika Pak Gufron balik menuding Ombudsman lah yang melakukan maladministrasi dalam proses kemarin? Apakah memang Anda menilai KPK punya hak untuk menilai soal-soal seperti ini, maladministrasi yang dilakukan lembaga lain? Enggak, justru yang punya kewenangan dan hak untuk menyatakan maladministrasi itu Ombudsman. Sama sekali tidak ada lembaga lain di luar Ombudsman yang boleh menyatakan apakah kami itu melakukan maladministrasi atau tidak. Tetapi okelah itu mungkin istilah yang dipakai oleh Mas Gufron untuk menyatakan keberatan mereka. Dan Mbak Nana, proses di Ombudsman sekarang adalah setelah keberatan disampaikan oleh KPK,
dan ini kami hargai karena memang itu hak prosedural dari KPK yang memang disiapkan ruangnya oleh Ombudsman begitu. Maka kemudian dalam proses internal sekarang sedang ditelaah oleh unit kerja manajemen mutu untuk melihat sejauh mana kemudian substansi yang disampaikan itu memang memiliki unsur-unsur kebenaran gitu, untuk kemudian tentu sesuai dengan mekanisme di Ombudsman setelah laporan akhir hasil pemeriksaan yang isinya adalah tindakan-tindakan korektif itu, kami akan berujung pada rekomendasi. Nah, karena sebelum ke rekomendasi muncul keberatan dari KPK, dan ingin saya sampaikan bahwa ribuan kasus atau laporan telah diperiksa oleh Ombudsman, dan baru kali ini memang sangat jarang ya ada keberatan dari pihak terlapor. Tapi kita hargai karena itu adalah hak prosedural gitu ya, dari jadi terlapor atau dari KPK. Pak Robert, saya harus potong. Jadi dari sekian banyak kasus yang ditangani Ombudsman, baru KPK nih yang keberatan seperti itu. Biasanya yang lain saya ingin mengatakan yang lain saya ingin nurut, KPK mengatakan aja yang nggak seperti nurut itu, gitu tetap ya tidak begitu bahasanya Mbak Nana ya, tetapi Itu bahasa saya ingin saya. mengatakan bahwa saya ingin mengatakan tahun lalu ada 12.000 laporan ditangani Ombudsman, kemudian tahun sekarang saya sendiri menangani ratusan kasus Mbak Nana. KPK ini cuma salah satu, dan tidak pernah, paling tidak di bidang saya, tidak ada satupun pihak terlapor menyampaikan keberatan, sehingga biasanya Ombudsman itu berhenti pada laporan akhir hasil pemeriksaan dan langsung dilakukan tindakan korektif. Kalau kemudian ada instansi terlapor yang tidak menjalankan tindakan korektif atau menjalankan secara parsial tanpa penjelasan signifikan begitu, maka kami berlanjut pada rekomendasi. Rekomendasi ini sesuatu yang sifatnya wajib dan mengikat gitu ya. Dan umumnya antara laporan akhir menuju ke tindakan rekomendasi tidak ada keberatan dari pihak terlapor umumnya. Baik, Tapi Pak Robert, sekali lagi saya ingin masuk ke kami situ. menghargai KPK. Ketika Anda bilang rekomendasi ini wajib dan mengikat, jadi apa yang akan dikeluarkan Ombudsman setelah ini itu wajib dan mengikat bagi siapa? Bagi KPK atau bagi siapa? Ya, kalau kita karena memang selalu argumentasinya adalah ini negara hukum, kalau kita mengikuti Undang-Undang 37 ya dan Undang-Undang 25 yang merupakan dasar Ombudsman bekerja, bahwa rekomendasi itu suatu yang wajib dan mengikat. Bahkan kami bisa menormakan sanksi administratif. Itu memang diatur di undang-undang itu. Yang kemudian ini harapan kami sebenarnya adalah Mbak Nana, harapan terbaik ya. Ini harapan terbaik dari Ombudsman, bahwa ini berhenti di KPK, berhenti di BKN. Dalam artian tindakan korektif itu dilaksanakan, direspon oleh KPK dan BKN. Tapi bila tidak, maka kemudian ini akan berlanjut pada rekomendasi yang tentu kami akan memperhatikan keberatan dari KPK tadi sebagai bagian dari materi penyusunan rekomendasi begitu, dan ujungnya kemudian adalah sesuai dengan mekanisme bahwa Ombudsman diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyampaikan saran kepada Presiden, maka kemudian memang ini apa boleh buat kalau ujungnya sampai ke sana, tetapi itu bukan harapan Ombudsman. Itu mekanisme yang tersedia begitu. Dan saran perbaikan atau saran kebijakan yang kami sampaikan semata karena memang ini isu kepegawaian, dan kita perlu pahami bahwa pemegang kekuasaan tertinggi dalam kepegawaian atau manajemen kepegawaian yang namanya PPK nasional itu Presiden. Adapun PPK yang di KPK, yang di Ombudsman, di kementerian, di lembaga, di Pemda, itu adalah delegasi kewenangan. Ingat, delegasi kewenangan. Sebagai orang yang menerima delegasi, maka kita harus menjalankan apa yang disampaikan atau yang diperintahkan oleh yang memberikan delegasi. Baik, saya ingin lempar ke Pak Nurul Gufron dari KPK. Bagaimana Pak Nurul Gufron setelah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ombudsman? Terima kasih Mbak Nana dan juga Pak Robert. Pak Robert mengklarifikasi komen-komen bahwa keberatan KPK memalukan, menghinakan, dan lain-lain ya. Pak Robert sudah menyampaikan bahwa keberatan adalah hak prosedural yang digunakan oleh KPK. Itu satu hal. Yang kedua, KPK tidak pernah menyatakan bahwa Ombudsman Republik Indonesia melakukan maladministrasi, tidak. Tetapi kami menyatakan bahwa kalau kehadiran kami pada saat harmonisasi di Kumham dianggap maladministrasi, karena memang di Permen Kumham 23 2018 itu dimandatkan ke Dirjen dan di KPK ke Biro Hukum, tetapi sekali lagi perspektif
delegasi itu sewaktu-waktu delegator itu bisa hadir. Bayangkan misalnya ketika seorang presiden membahas undang-undang didelegasikan kepada Menkumham. Tapi apakah sewaktu-waktu ketika ada hal yang krusial presiden tidak boleh hadir? Itu boleh secara administrasi. Lihat pasal 13 Undang-Undang 30 2015 tentang AP. Jadi kalau kemudian ini hanya kami katakan, kalau kehadiran kami ke Kumham itu dianggap maladministrasi, maka kehadiran Pak Robert pada saat pemeriksaan klarifikasi kepada saya, karena di peraturan Ombudsman nomor 48 2020 pasal 15 itu sudah didelegasikan ke keasistenan, tapi yang hadir pimpinan. Jadi saya hanya ingin resiprokal saja. Kalau kehadiran pimpinan ke Kumham itu dianggap sebagai sebuah maladministrasi, yang mohon maaf, kitab hukum administrasi mana yang didasarkan oleh Pak Robert tadi? Padahal, makanya saya sampaikan, padahal hal yang sama dilakukan oleh Pak Robert ketika meriksa saya, padahal mandat analoginya tidak tepat, Pak Gufron. Bukan. Tar dulu gantian. Saya mulai tadi tidak pernah nyelas Anda. Mohon dihormati juga. Jadi memang kami paham bahwa kewenangannya sudah merupakan atribusi kepada pimpinan, tapi pimpinan sendiri melalui peraturan Ombudsman nomor 48 2020 pasal 15 sudah mendelegasikan ke keasistenan. Artinya asisten sudah yang berwenang. Tapi kami tidak mempermasalahkan karena memang secara hukum kami memahami itu bukan masalah hukum. Tidak melanggar administrasi. Kami hanya mengatakan kalau kehadiran KPK ke Kemenkumham itu dianggap sebagai maladministrasi, maka kehadiran Pak Robert juga yang sudah mendelegasikan ke keasistenan tapi hadir itu juga maladministrasi. Tapi sebenarnya diskusinya lebih baik pada pokok materinya dulu. Sebenarnya materi yang disampaikan oleh Ombudsman itu akan ada 3 hal ya tahapannya: tahap pembentukan, pelaksanaan TWK, dan penetapan hasil. Pada saat pembentukan peraturan Komisi KPK nomor 1 2021 itu disalahkan. Apa saja kesalahan yang disampaikan Pak Robert? Saya bacakan saja ya, supaya tidak salah. Penyimpangan prosedurnya. Pelaksanaan rapat harmonisasi terakhir dihadiri oleh pimpinan, itu dianggap unprosedural. Kedua, penyebarluasan tidak dianggap tidak menyebarluaskan. Yang B, penyalahgunaan wewenang pada penentangan berita acara. Ini kalau kemudian anggap asumsi, quote non, asumsinya Pak Robert itu benar, maka konsekuensinya peraturan Komisi KPK nomor 1 2021 itu harus dicabut karena batal prosedurnya. Kalau prosedurnya batal, maka pelaksanaan TWK-nya batal, rusak. Maka kalau kemudian pelaksanaannya TWK-nya rusak, hasilnya juga rusak semua. Bukan hanya 75, tapi 1271 boleh KPK suruh batalkan semua, ulang ini semua. Itu kalau mau bicara konsekuensi, logis ini. Tapi faktanya, prosedurnya dianggap salah, kami dianggap tidak memiliki wewenang menandatangani. Kalau tidak memiliki wewenang menandatangani, artinya apa? Harmonisasi sebagai sebuah syarat untuk membentuk peraturan komisi dianggap salah. Baik. Dianggap namanya tidak berwenang. Maka kemudian hasilnya rusak. Jadi KPK tetap pada posisi temuan Ombudsman ini tidak bisa dilaksanakan. Keberatan untuk melaksanakan temuan dari Ombudsman ini, itu tetap pada posisi itu? Bukan tetap atau tidak dapat melaksanakan. Sekali lagi, Ombudsman telah masuk pada wilayah wewenang kekuasaannya Mahkamah Agung yang bisa mengukur apakah prosedural atau tidak. Proseduralnya tentang proses pembentukan peraturan perundang-undangan itu aja Mahkamah Agung. Kalau ada lembaga lain termasuk Ombudsman masuk pada pemeriksaan prosedural pembentukan peraturan perundang-undangan, itu telah menyalahi kekuasaan kehakiman. Dimanapun di negara hukum, kekuasaan kehakiman itu harus dihormati. Dan itu di pasal 9 Undang-Undang Ombudsman sendiri 37 2008 itu Ombudsman dilarang untuk memasuki wilayah itu. Apakah Anda ingin menanggapi, Pak Robert? Ya, kami sama sekali tidak masuk ke ranah hukum, apalagi kemudian mengambil alih tugas lembaga peradilan. Ombudsman tidak dalam posisi melakukan judicial review, baik uji formil maupun uji material. Kenapa kemudian di 4 poin tindakan korektif Ombudsman sama sekali tidak ada
substansi terkait pembatalan atas Perkom. Sama sekali tidak, Mbak Nana. Kemudian kedua adalah Ombudsman oleh Undang-Undang 37 diberikan kewenangan, lagi-lagi saya bicara undang-undang karena ini lembaga negara, diberikan kewenangan untuk menyampaikan saran perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dan mekanisme prosedural untuk kami sampai ke saran perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan dari undang-undang sampai peraturan internal organisasi, yaitu Mbak Nana dengan melakukan pemeriksaan terhadap aturannya, terutama dari sisi maladministrasi prosesnya. Kemudian ketiga, ya dari sisi karakter kasus, Mbak Nana, kalau melihat konstruksinya, itu akan sangat janggal kalau ombudsman itu bekerja parsial hanya berfokus pada soal pelaksanaan TWK dan implikasinya, tanpa melihat proses-proses sebelumnya. Jadi memang harus dilihat secara utuh, begitu. Tetapi ombudsman bertindak proporsional, mana yang hanya sekedar dilihat dan diberikan pendapat, mana yang kemudian menjadi tindakan korektif. Yang disebut dalam tanda kutip putusan ombudsman, itulah tindakan korektif belakang itu, yang 4. Dan 4 poin itu sama sekali tidak masuk ke ranah hukum yang terkait dengan revisi, pembatalan, pencabutan Perkom. Sama sekali tidak. Saya tahu diri, ombudsman tahu posisi, kami bekerja sesuai dengan kewenangan. Baik, kita harus break dulu di sini karena saya juga mengundang ada Zainal Arifin Mohtar dari UGM dan juga ada politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu. Saya akan minta komentar mereka setelah pariwara. Tetap di Mata Najwa.